Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la sharika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa amjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa taqwa wa ittiba' wal ibadah wa istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tamalata 'ala khair ibtigha'a wa ilah wa maradatihi wa qurbihi wa tawadihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat Allah yang Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat umur sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat tauhid, nikmat hidayah Allah sempurnakan dengan akhir husnul khawatimah ya rabbal alamin. Terakhir yang sudah kita bahas di pertemuan 2 bulan yang lalu dan 2 bulan yang lalu saya sakit, kita bahas di pertemuan terakhir tentang bagaimana kita mencari hidayah di hidup. Semua orang itu berharap hidayah. Nggak ada orang yang kepingin sesat, nggak ada orang yang kepingin menyimpang, nggak ada orang yang kepingin selamat, nggak ada orang yang kepingin masuk surga, kepinginnya masuk neraka. Tapi banyak orang yang kepingin tapi nggak serius sama apa yang dia inginkan. Banyak orang kepingin masuk surga, banyak orang kepingin selamat, tapi dia nggak serius kalau dia ingin masuk surga atau ingin selamat dari neraka. Maka tanda keseriusan seseorang kalau memang dia betul-betul ingin masuk surga selamat dari neraka adalah menuntut ilmu agama. Tapi tidak semua ilmu agama, tidak serta-merta ilmu yang kita punya ini membuat kita selamat. Semuanya tergantung kepada tujuan. Yang belajar harus ikhlas, yang ngajar juga harus ikhlas. Kalau tujuannya adalah ikhlas, maka manfaat. Dikatakan oleh ulama, ilmu itu butuh kepada adab. Apa adabnya ilmu? Amal. Adabnya ilmu adalah amal. Ilmu itu belum tentu manfaat, kecuali kalau dimanfaatkan, kecuali kalau diamalkan. Orang itu sakit misalnya, bukan berarti kalau dia punya obat sembuh, jadi minum baru sembuh. Kita punya mobil mau ke Jakarta, bukan berarti kalau kita punya mobil atas bisa sampai ke Jakarta. Kalau cuma sekedar punya, harus dipakai kan? Punya ilmu belum tentu selamat, harus dipakai, harus diamalkan. Ilmu butuh kepada adab, adabnya ilmu adalah amal. Amal pun juga belum tentu menyelamatkan, tergantung kepada adab. Apa adabnya amal? Ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Selamat. Ilmu, amal, ikhlas. Baru selamat.
Seperti yang saya bilang di awal, semua orang terpilih dapat hidayah, tapi jarang di antara mereka yang serius ingin dapat hidayah. Buktinya apa? Mungkin kadang-kadang di satu tempat, kalau di sini alhamdulillah yang hadir banyak. Ya, di satu tempat kadang-kadang dapat 2 orang, 3 orang. Tapi subhanallah, saya pernah di sini sebelum corona itu mungkin sebulan sekali penjara lokal. Subhanallah. Nggak bisa kita ini menghukumi seseorang hanya dari tampilan fisik. Betul-betul itu saya mendapatkan pelajaran ketika saya kerja ada di Bawang. Itu masjidnya penuh, badan besar gitu. Ya, kalau itu rutin bukan acara event besar. Itu acara rutinan biasa, tapi masjidnya 200-300 orang ada. Saya ngomong sama mereka, terus terang Pak, Mas, saya punya rutinan bukan hanya di Bawang penjara ini, di luar saya juga ada rutinan, tapi nggak pernah saya rutinan hadir 200 orang, rutinan ya. Baru di penjara justru saya alami. Ya, jadi orang yang di dalam penjara lebih aktif cari hidayah daripada orang yang di luar penjara. Saya sampaikan kepada mereka, berarti iya bagaimanapun bisa masuk penjara itu nggak enak, apapun bentuknya. Dan belum tentu orang yang masuk penjara itu salah, belum tentu kadang-kadang dijegat, kadang-kadang jadi tumbal. Iya, untuk menyelamatkan yang lebih besar. Kadang-kadang tak ngerti apa-apa, hidup dan seterusnya. Belum tentu yang masuk penjara salah. Tapi kadang-kadang takdir itu menurut pandangan dari manusia ternyata makin besar. Mungkin jangan berdua, jangan hadir pengajian sholat aja mungkin enggak. Bayangkan, ini cuma hadir pengajian biasa berdua, gimana sholat berjamaahnya? Di dalam penjara itu ada pesantren, kapasitasnya 300 orang. Itu nolak-nolak. Kira-kira kalau saya dibangun pesantren dibandingkan dengan ya saya buka. Kira-kira 1.000 orang masuk daftar teman. Bukan nolak-nolak, kurang-kurang orang juga. Ini di penjara ada pesantren kapasitas 300, yang daftar lebih dari 300. Nolak-nolak. Ada yang masuk penjara belum bisa ngaji, keluar ngajar ngaji, masuk penjara nggak bisa ngaji, alif bata itu nggak paham, keluar ngajar ngaji. Makanya saya bilang kadang-kadang takdir yang menurut kita itu buruk, tapi sebetulnya yang sangat besar. Kembali kepada topik bahwa orang itu kepingin dapat hidayah, tuntutannya adalah apa yang wajib dia cari adalah asal niatnya ikhlas. Bukan mencari ilmu hanya sekedar alim-aliman, pinter-pinteran, enak-enakan ceramah, apal-apalan. Dan tuntutan dia mencari ilmu adalah betul-betul karena Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa hudan. Rasulullah SAW barang siapa yang menuntut agama tidak tambah hidayah, berarti tidak tambah ilmunya kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap kita belajar kepada tambah hidayah dari Allah, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma sedang menuntut ilmu agama, untuk ceramah-ceramahan, pinter-pinteran, alim-aliman, maaf, kalau kita yang muslim yang kafir bisa. Yang bisa menghafal Al-Quran itu bukan hanya kita, yang kafir juga bisa hafal Al-Quran. Malah beberapa tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu, malah viral ada ustaz ceramah-ceramah, khutbah 2 tahun terakhir sebelum dia mati, dia murtad, ustaz murtad, kalian juga 2 tahun sebelum dia mati murtad, masuk agama kita. Ketika masa murtad 2 tahun tetap ngajar gitu. Ada orang takbir yang biasanya dia khutbah di situ, yang rutinan di situ, dia diundang ceramah itu, garau lagi murtad. Memang ustaz meninggal diurus jenazahnya sama orang itu. Yo, apa ini? Yo, Islam kok yo. Jadi tadi ini sudah 2 tahun ikut agama itu, agamanya kan. Jadi kami yang berurus jenazah, kira-kira. Tapi
Tapi karena memang dia dan nama warganya baru Ustaz itu memang pernah ngajar-ngajar. Tapi 2 tahun terakhir dia masuk agama ini. Ya, kalau cuma ceramah-ceramahan khutbah-khutbahan, pinter-pinter enak-enakan, ya kafir bukan bisa. Nah itu juga ketika menuntut agama bukan begitu. Pernah ada orang, ada namanya mondok saya. Jadi saya sedikit mondok dengan saya. Nama orang tua mondok anak kan perlu patut pantas ditanya apa motivasinya. Jangan mondok anak. Mungkin biar enak ceramahnya. Oh cari mondok lain. Saya nggak nyetak murid harus sudah sama. Saya nggak bisa. Saya ada kurikulum di sini. Mau keluar murid harus ceramah kaya. Karena kalau ukur soleh nggak soleh murid bukan karena enaknya ceramah. Manfaat murid bukan karena enaknya ceramah. Pernah di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ceramah. Bahasanya biasa, simpel, sederhana, tapi nangis semua. Anaknya ini heran, jadi kalau ceramah bahasanya nggak pasti enak, cuma nangis kan. Aku bisa untuk bikin nangis sama ceramahku enak gimana? Bahasa saya lebih pelek, lebih fasih daripada apa? Esokan harinya anaknya Syekh Abdul Qadir Jilani kami izinkan besok saya ceramah ya. Kasih waktu kesempatan saya sekian menit untuk ceramah. Kenapa? Enggak, Pak. Berarti kalau ceramah bahasanya tak terlalu intelek. Biasa, nangis kabeh. Saya pasti bisa buat mereka nangis. Bahasa saya tinggi bukan bahasanya. Oh ya wis. Besok ceramah. Anak Syekh Abdul Qadir Jilani ceramah. Oh, bahasanya tinggi. Melih. Kocok mana nangis paham? Ngomong. Ada 2 tipe orang ceramah. Yang mana 2 tipe orang ceramah ini gambarannya? Yang pertama, orang kalau ceramahnya niatnya adalah memahamkan, menyerdaskan, pintarkan umat, dia tak peduli sama bahasa. Dia tergantung. Ya, kalau misal ceramah banyak dosen, atau ceramah di depan praktisi, ya boleh lah nyambung. Tapi kalau sudah ceramah di kampung, ceramah di hajatan, misalnya ceramah di masjid dan datang awam, ya perlu menyesuaikan. Yang penting adalah memahamkan umat dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Jadi ikhlas saja. Tujuannya bukan saya mengerti, tapi kamu mengerti. Ada yang tidak ikhlas, bukan biar kamu ngerti tentang apa yang saya sampaikan, bukan. Ada orang tipe ceramahnya itu kamu mengerti kalau saya ini alim. Nah, ini dia. Saya sengaja nyeting ceramah saya, milik kata-kata saya dengan kata-kata kok nggak paham nggak apa-apa. Malah buat saya semakin kamu nggak paham, semakin kamu tahu kalau saya ini orang alim. Saya ini orang hebat, saya ini orang intelek. Bahasa saya bahasa tinggi, itu nggak paham. Nah, orang seperti itu diundang itu apa? Diundang itu cerdaskan umat dari awam jadi alim. Nah ini enggak cuma sekedar pamer kesombongan biar kalian semuanya tahu siapa saya dulu. Ini sekedar pamflet aja. Ya. Bukan ceramah loh. Wes turun anaknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu nangis. Saya lihat gambar ceramah. Syekh Abdul Qadir Jilani cerita, hadirin hadirat, saya ini goreng ikan. Saya pancing di ikan, dapat sampai di rumah saya goreng. Nggak taunya waktunya saya makan di gondol kucing. Ini baru mulai ceramah, nangis. Anak Syekh Abdul Qadir Jilani tambah penasaran, kok iso cerita ini Pak di gondol kucing nangis kabeh. Apa itu maksudnya? Selesai ceramah tanya siapa? Abah tadi baru mulai ceramah, baru berterima cerita kalau ikan di gondol kucing. Aku wis nangis kabeh. Mereka itu mikir yang buat mereka nangis bukan cerita iwak di gondol kucing,
mereka nyambungnya ceramahnya saya itu adalah husnul khotimah. Ikan dipancing, digoreng, kalau dimakan itu namanya husnul khotimah, manfaat. Nah kalau digoreng kucing kan berarti namanya husnul khotimah, manfaat. Mereka yang buat nanti bukan iwak digoreng kucing, tapi jauh lebih daripada itu ke dalam berpikirnya mereka. Kenapa kok mereka bisa berpikir sejauh itu sampai mereka nangis mendapat pelajaran dari cerita yang seremeh itu, sesederhana itu? Niatnya Syekh Abdul. Cerita itu tujuannya bukan sekedar cerita, tapi cerita itu tujuannya adalah ambil hikmah. Nah, inilah yang mendasari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir mereka semuanya paham dan manis. Itu saja. Pernah juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Hamshi meninggal di Buga Ampel, Surabaya. Ketika itu beliau hadir majelisnya Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, yang mana Al-Habib Abu Bakar bin Yahya ini lebih tua usianya. Melihat yang hadir ini banyak, mungkin ribuan, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Hamshi merasa bikin ceramah tujuannya bukan apa namanya, untuk kebolehan, untuk gigi enak ceramah, bukan. Mumpung yang hadir banyak, ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam hati, cuma nggak berani. Kenapa? Ada Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, jaga adab, bukan terus model minta waktu, apalagi sampai rebutan pingsan. Aku musik. Tidak sama Al-Habib Abu Bakar bin Yahya. Selesai acara semuanya, dipanggil Muhammad. Muhammad yang anak tahu ini ceramah. Iya, anak ketika ceramah bukan karena apa? Dia yang hadir banyak. Anak ketika menyampaikan beberapa hal itu di masalah sholat, di masalah untuk Allah, ini penting. Apa? Tapi karena itu ikhlas, niatnya itu sudah disampaikan oleh Allah pada lain. Boleh bukan ceramah. Ikhlas. Nazala minas sama, masya minas sama, ajar masya minas sama, al-ikhlas. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit, hidayah. Paling mulianya sesuatu yang naik ke langit itu adalah ikhlas. Dikatakan ikhlas itu menyampaikan sesuatu yang tidak sampai dengan lisan. Kadang-kadang ikhlas ini menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang tidak bisa disampaikan walaupun dengan lisan. Orang itu kalau enak-enak ceramah, noto boso, saya ceramah begini karena begini, mantap nanggung begini, hati orang. Contoh orang ceramah lucu-lucuan, biasanya menyiapkan dari rumah, aku butuh besok ceramah, sudah besok makan, cek ngapain. Jadi saya pilih nanti ceritanya begini, dan katanya begini. Saya mau tanya, buka dari majelis ada hasil, ada dua. Lucu loh, nah itu sudah hasilnya. Itu hasilnya, lucu. Bapak tak boleh ini. Kalau perencanaan nggak boleh. Saya ceramah diundang di Masjid Tauhid Nomo. Yo boyo cara di woki cek Nomo. Senang ada ceramah, tak guru aja bertahun diundang. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau pas ceramah, kalau pikiran ini ada juga lucu atau apa, apa wajar itu wajar, ada masalah banyak gitu, wajar itu. Tapi kalau niat, ini bicara niat, tendensi dia untuk membuat orang ketawa itu apa? Cek undang mana, itu amplop mana, cek no terkenal, cek no payu, cek no, nah ini nggak perlu lah. Akhirnya sampai ke telinga, dia mau ceramah itu lucu, jadi nggak ada bedanya, undang Kartolo sama undang Ustaz nggak ada beda. Kenapa? Lucu ya Kartolo. Kau mau ceramah itu lucu loh, kok boleh? Bukan berarti nggak boleh kalau ceramah lucu nggak ada kan? Ini Ustaz pasti ceramah lucu, bukan? Tergantung niat. Saya itu nggak boleh berencana membuat orang ketawa, itu nggak boleh. Cek no nggak orang tapi arah ini kalau direncanakan dari rumah nggak boleh. Normal, natural, itu aja nggak apa-apa. Gitu. Malah dipaksa malah lucu. Itu gambaran. Sama tak
takmir juga begitu. Takmir ngadakan acara tujuannya adalah isra yang orang-orang ini ayo perhatian sholat, perhatian sama masjid, berjamaah, didik anak, ini, apa. Tapi kemudian ceramah di sini porno, nggak nyambung. Yang disebutkan hal-hal yang nggak pantas disebut oleh seorang ulama. Masih yo terkenal, masih yo santri ewonan ya Pak. Pondoknya alun-alun betul. Porno kan? Nggak kreatif ini, kreatif sampai porno. Yo kok bisa? Pasar bisa? Apa maksudnya? Jadi, pokoknya sudah jangan apa. Tapi enggak, orang mereka justru mau disebutkan. Maka dia nggak tahu apa. Sifatmu malah tambah kayak kamu nggak tahu lain sudah ikhlas. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Tapi kalau orang itu ngomong pakai hati yang ikhlas sampai negatif, ma kharaja minan lisan ma yasil illa tidak ada. Apa yang keluar dari lisan maka tak sampai kecuali kepada telinga. Dan apa yang keluar daripada hati maka sampai juga kepada hati. Jadi nyari ilmu itu untuk nyari hidayah, bukan nyari ilmu itu untuk kita tinggalkan anak yang salah. Dengan kalau punya anak di pondok nak orang boleh itu boleh jadi. Bukan boleh ilmu yang ada di pusat. Angkat contoh udah boleh para beras doa kalau kau berkata ini wah enak bawa kan bukan untuk ceramah itu kan ada sini untuk ceramah makan bukan berarti kalau kita ceramah berarti alim ada orang alim tapi nggak bisa ceramah alim ditanya apa bisa jawab ada orang kita ceramah tapi nggak alim ditakoi belakang jawabannya ini ngawur semuanya. Kenapa? Karena terkenal soalnya jadi jawab latar dulu akhirnya terpaksa saya menjawab walaupun menurut saya menurut kamu ini kan kalau syariat menurut saya kamu menurut sama Allah menurut sama Nabi bukan menurut saya hemat saya bukan. Kalau tanya kalau syariat jangan menurut saya kamu ini bukan ulama yang punya kaliber untuk beristihad menentukan keputusan, menentukan hukum sendiri enggak. Kalau Imam Syafi'i punya, Imam Malik bin Anas punya, Imam Abu Hanifah punya. Nah, kalau kamu ini siapa? Menurut saya siapa? Kamu ini siapa? Ini siapa? Ilmu cetek, amal nggak seberapa, ikhlas juga belum tentu. Menurut saya, tapi kalau menurut saya ini salah, berarti sudah membuat dia sudah membuat orang menyimpang berapa banyak? Dia sudah membuat orang lain menyimpang berapa banyak? Nah, orang yang kalau menuntut ilmu ikhlas, maka banyak pahala yang lebih berarti. Yang pertama, malaikat akan menghamparkan, membentangkan sekian banyak sayap yang mereka punya sebagai alas kaki bagi penuntut ilmu ini. Kita diambil sekarang. Kalau tujuan kita adalah ikhlas, maka tanpa kita tahu, tanpa kita lihat, malaikat itu membentangkan sayapnya ribuan manusia sebagai tanda kepuasan, keribuan, kebahagiaan mereka, membentangkan sayap-sayap mereka sebagai alas kakinya kita. Ini kan Rasul nggak tahu. Kalau tahu ngaji semuanya orang dimuliakan oleh malaikat sebegitu ya. Ada lagi riwayat bentangan sayap itu ada di atas sebagai sesuatu yang membuat mereka teduh walaupun kita tetap kepanasan, tapi secara batin itu meneduhkan. Jadi gambaran orang kalau menuntut ilmu dengan malaikat juga sama. Ibadah apapun yang kita kerjakan tergantung hati. Kan gitu. Manfaatnya ibadah, hasilnya ibadah, diterima ibadah, bukan bicara zahir, bukan bicara fisik, semuanya bicara hati. Sholat tergantung khusyuk, haji tergantung ikhlas, zakat tergantung loman apa enggak. Zakat tidak loman, kadang-kadang makanan kucingnya lebih mahal daripada beras zakat fitrahnya. Nuntut ilmu yang ngajar ikhlas apa enggak,
semua hasil atau nggak hasil, manfaat atau nggak tidak, diterima atau nggak tidak itu amalan, itu ibadah tergantung hati. Kenapa? Karena Allah tidak menjatuhkan pandangan kepada Allah, tapi Allah menjatuhkan pandangannya kepada Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah jatuhkan pandangannya kepada Allah. Allah melihat fisiknya kita, putih, hitam, tinggi, bebek, ganteng, ayu, itu ada usaha. Hati. Yang kedua, kenapa kok hati batin menjadi tolak ukur manfaat atau tidaknya suatu ibadah? Karena di akhirat kita bawa hati berkondisi fisiknya kita, jasmaninya kita, badannya kita, badannya gugur, hancur. Kita bawa hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi. Hari akhirat itu adalah hati yang tidak manfaat lagi yang namanya anak dan harta kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Kita ini kalau sakit, makan gak enak, maka kita berusaha sembuh dari sakit tersebut biar makan kembali enakan diri sendiri. Orang kalau hatinya sakit, batinnya sakit, maka ibadah gak enak. Kenapa dia gak berusaha untuk menyehatkan kembali, menyembuhkan kembali batinnya biar ibadahnya enak? Sebagaimana dia kalau badannya sakit, badannya sakit, dia berusaha getol untuk sembuh. Biar apa? Biar makannya enak. Kenapa urusan batin kalau kita sembuh? Saya mau tanya. Ini kan yang lebih banyak. Tadi banyak mana saya main rumah tadi? Orang kalau sakit usaha. Kadang-kadang keluar uang ratusan juta miliar sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke Jerman. Untuk apa? Sembuh. Kadang-kadang di rumah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan. Siap, pokok waktu ke rumah sakit panas, mangan enak. Saya mau tanya, jenengan dari rumah ke sini berapa kilo? Untuk ibu batin. Saya mau tanya, jenengan masuk ke Masjid Taufik Ulama hadir pengajian, bayar berapa? Tiketnya ada. Untuk ibu batin. Tapi kenapa di rumah sakit kedua dan dibanding konstitusi? Itu gambaran. Nyembuhkan dohir berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita duduk sini berminggu-minggu. Insya Allah kalau saya ceramah setengah jaman nih, tak tambah setengah jaman itu tinggal. Insya Allah tapi orang untuk timbulkan dohirnya bodoh. Kenapa untuk hatinya gak bodoh? Bodoh apa sih? Bodoh harta. Waktu walaupun sebentar, jarak walaupun pendek, tenaga walaupun gak seberapa dan seterusnya, tetap yang tidak ini biar akhirnya selamat. Gitu. Kaitannya dalam apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas dalam hal ini apa? Ilmu itu manfaat tergantung batin. Majelis itu manfaat tergantung batin. Sholat kita baca manfaat tergantung batin. Sholat, majelis, ilmu, sholawat itu semua ibadah yang mengandung manfaat, tapi belum tentu yang sholat, yang hadir majelis, yang menuntut ilmu, yang baca sholawat pulang dari manfaat. Contoh, datang ke masjidnya mengandung manfaat, tapi bicara ke dunia, pulang tidak ada manfaat. Ibarat pisau itu mengandung manfaat, tapi tidak semua orang punya pisau bisa memanfaatkan pisau, malah mencelakai dirinya sendiri kan? Benar? Sholawat itu, sampai sedikit, 5 menit. Sholawat itu dikatakan manfaat jika sholat al-yaktas biharu bermusolli alaihi. Sholawat dikatakan manfaat kalau rohnya kita nyambung dengan orang yang kita sholawati, sosok manusia kita sholawati. Siapa? Ada tulisannya kita komat-kamit dalam sholawat itu cuma wasilah, cuma alat. Yang paling penting koneksi batin. Makanya kadang-kadang ada cerita orang wali sholawatnya nggak banyak, mimpi Nabi setiap hari. Kenapa? Batin itu batin. Saya
makanya kita sholawat nggak kurang-kurang loh. Majelis A, majelis B sampai Z, mulai Senin sampai ketemu Senin, mulai subuh, mendak subuh, pimpinan. Kenapa? Lisan kita tidak dulu, tapi bagus. Imam 13. Bukan betul. Sholat belum khusyuk, ya lebih bagus daripada tak sholat sama sekali. Tapi ya jangan puas. Syukur alhamdulillah bisa, tapi puas ya. Tingkatkan sholat sampai khusyuk, sholawatan sampai rohnya kita nyambung dengan dia. Orang kalau sholawat nyambung dengan batin, rohnya Nabi SAW, maka doa apa? Fayam basitu juga berdua usil di tangan putih di atas dasar cintanya kita sama Nabi, kata batin kita sama Nabi, maka barokah, manfaat, imdadat, nafahat dari Nabi masuk dalam satu barinah kita. Sehingga kalau dalam satu barinah kita gerojok manfaat barokahnya Rasul, maka bolehnya kita tuh juga nggak bisa lepas dari Rasul, nggak bisa lepas dari Nabi. Sehingga apa? Kalau mau tidur bisa berpikir, Nabi kalau itu gimana ya? Dari kanan ngadep kiblat, bersiwak, wudu. Kalau keluar masjid, Nabi itu keluar masjid gimana ya? Oh kaki kiri dulu. Mau makan, oh Nabi itu nyantol. Kenapa? Dalam batinnya, dalam sanubarinya, dalam hatinya penuh grojok akan nur, nafahat, imdadat, barokah daripada Rasul. Kalau sudah hatinya nyantol sama Nabi, batinnya otomatis. Tapi kalau bodirnya nyantol sama Nabi, belum tentu batinnya. Kita mungkin ada yang punya wiritan 1000 kali sholawat sama Nabi, sambung sama Nabi, belum tentu. Kenapa? Berarti bicara berarti manfaat enggaknya, hasil atau enggak. Yang kedua, waluta biha bi'ina yakinlah nanti di akhirat orang yang sholawat nyambung dengan ruhnya, nyambung dengan ruhnya, batin dan batin, ada ikatan emosional sama Nabi, kumpul sama Nabi di akhirat. Duduk di mana Nabi duduk. Nasihat juga begitu. Kita hadir majelis yang sering, tapi adakah kita pulang bawa perubahan? Tergantung hati kita bersih atau tidak. Kalau hati kita ini kotor, hadir majelis hati kita kotor, hati kita ada kebencian, hati kita ada kedengkian, hati kita ada persaingan, hati kita ngerasani. Yang di depan rasanya, yang di belakang rasanya, yang di depan, yang di kanan rasanya, yang di kiri, yang di kiri. Hati ini ulang apa perubahan? Bukan karena majelisnya nggak mengandung manfaat, yang datang nggak bisa ngambil manfaat. Saya mau tanya, apa orang mancing pasti dapat ikan? Belum tentu. Apakah berarti kalau kita mancing nggak ada ikan, berarti di kali nggak ada ikan? Ada. Ada dia sih nggak ada mancing. Namanya kali ada ikan, tapi nggak setiap orang yang mancing di kali dapat ikan. Bukan karena di kalinya nggak ada ikan, dia nggak bisa mancing ikan, nggak ada manfaat. Hati mati juga itu. Hati dan kotor, nggak ada manfaat. Pulang ada perubahan. Karena nasihat itu sasarannya adalah bukan telinga. Kalau nasihat itu sasarannya adalah telinga, maka ceramah di depan gajah sama kelinci bermanfaat. Kenapa? Karena telinganya lebih besar dan panjang. Bagaimana ada ceramah kepada gajah masih manfaat, kepada kelinci masih manfaat. Maka jangan jatuhkan dirinya kita karena kita mendengar nasihat, pulang tidak dapat manfaat sebagaimana gajah dan kelinci tidak dapat manfaat dari sebuah nasihat. Jatuh diri kita. Kalau gajah kelinci tidak dapat manfaat dari nasihat, pantas. Tapi kalau kita manusia, hanya mengajar pulang agak perubahan, nggak pantas. Ini lebih hina daripada gajah dan kelinci. Ya. Kenapa? Akal guna hati tinggal bersihkan hati. Itu hadirin. Iya. Hadirat kepada Allah SWT, pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Kita harus hati kita bahas. Apa itu? Malaikat menampakkan tanda ridhonya kepada kita, tanda bahagianya kepada kita dengan memberikan sayap-sayapnya sebagai alas kaki kita, atau sebagai apa ya? Nah, sesuatu yang bisa kita berkedut sebagai tayonan atau atap buat kita semuanya. Walaupun secara berbeda maka kepala tidak kelihatan, tapi secara batin bisa dirasakan itu semuanya.
Satu mudah-mudahan dan saya nggak panjangan semuanya mudah-mudahan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapat selama ini dari siapapun, ilmu yang mudah bagi kita amalkan, amalnya juga mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan setiap ilmu kita bisa mengamalkan, setiap amal kita bisa mengikhlaskan. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat dari bermanfaat, ilmu yang merawat Allah berarti ilmu yang sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa tadi saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau membuka tanya jawab, monggo satu dua pertanyaan itu. Tapi kalau enggak, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Ada video, ada maaf dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.